Kita masih bersama di Sarapan Pagi yang bukan sekadar basa-basi, karena saat lagi saya akan ngobrol sama Mas Ryan Filbert. Beliau adalah praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional, dan kita udah terhubung di ujung telepon pagi ini. Halo, selamat pagi Mas Ryan. Ya, halo, selamat pagi Mbak, dan selamat pagi juga kepada pendengar kafe. Yes, apa kabarnya hari ini Mas Ryan? Baik sekali, luar biasa. Amin, asik. Mas Ryan, tema kita hari ini luar biasa. Apa tuh? Ngeri-ngeri sedap ya kan. Cara menjadi tambah kaya di saat pandemi, mungkin gak sih? Oke. Ya, ini suatu hal yang terasa agak aneh ya dalam satu keadaan. Kita berpikir bahwa pada saat ini, kemarin ya, kalau kita baca berita juga, Yes. untuk asosiasi mall di Indonesia itu sudah mulai minta keringanan ke pemerintah ya, terkait dengan pajak, PLN, listrik. Kan ngeri sekali itu kalau mall itu kan. Jangan ditanya gitu ya, rumah aja juga megap-megap bayar, apalagi mall gitu ya. Nah, memang seketika kita kalau melihat dari kondisi saat ini secara mayoritas ya memang seperti itu adanya dalam keadaan yang sulit. Tapi kita pasti pernah ya untuk mendengar suatu cerita, bukan hari ini, tapi di masa yang lalu, misalnya pada resesi, pada saat krisis tahun 98, tahun 2008, kita pasti pernah dengar. Kalau ditanya dan diwawancara, akhirnya dia bisa bilang begini mungkin. Bagaimana Anda menjadi orang kaya? Oh, karena tahun 98. Loh, tiba-tiba kita bilang, nanti dulu. Tahun 98 itu bukannya lagi krisis ya? Kok bisa gitu? Contoh nih, kita contoh orang yang sama-sama kita semua kenal ya. Misalnya kita melihat atau mendengar beberapa kali percakapannya Bapak Sandiaga Uno. Nah, itu sempat beliau mention loh bahwa iya, waktu tahun 98 karena saya berhasil melakukan restrukturisasi ini dan itu pada perusahaan, lalu saya bisa memperkenalkan perusahaan ini dan akhirnya selesai pemulihan justru naik. Yes. Artinya kalau gitu titik baliknya 98. Artinya titik baliknya pada waktu krisis ataupun tahun 2008. Artinya jawabannya adalah menjadi tambah kaya ketika krisis itu memang ada. Oh, memang mungkin ada ya. Mungkin. Iya, tapi mungkin tidak langsung pada detik itu. Atau pada saat setelah melewati krisis, justru dia yang pertama kali meroket secepat-cepatnya ketika orang lain masih lolo tuh masih nggak tahu masih mau ngapain ini. Dia udah ada di langit keberapa kita nggak tahu. Oke, pertanyaannya adalah pada sektor apa, pada industri apa yang mungkin seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana kita coba menangkap hal tersebut gitu ya. Ini kan masalahnya sekarang tuh boro-boro tambah kaya, bertahan. Ini kan juga effortnya luar biasa nih Mas Ryan. Baik, bagi yang pada hari ini kita tidak bisa bertahan cukup ya, kemungkinan besar karena kita selebor sebelumnya. Jadi ini sebenarnya saya selalu bilang ya kepada tim saya, kepada seluruh orang yang ada di sekitar. Saya bilang ini sebenarnya teguran Tuhan buat kita loh. Bisa jadi selama ini kita mengabaikan kesehatan. Betul. Bisa jadi selama ini kita mengabaikan keuangan kita, berpikir bahwa kita selalu bekerja, sehingga kita ngutang sebanyak-banyaknya seolah-olah bahwa bulan depan pasti dibayar orang. Iya. Kita kan tiba-tiba dong, kita seolah-olah seperti selalu dibayar orang, pendapatan kita selalu sama, ada objek-objek sampingan kita, dan ternyata kita bulan depannya nggak dibayar, hutang kita masih jalan. Nah ini kan sebenarnya adalah akibat perilaku yang selebor. Sebenarnya kan semua sudah tahu bahwa yang namanya ngutang nggak boleh banyak-banyak. Tapi kok berani nggak banyak-banyak, betul nggak? Nah berarti yang pada saat ini dalam keadaan yang sulit bisa jadi bukan karena tanpa sebab, tapi bisa jadi sebabnya karena kesalahan kita loh. Jadi buat saat ini pesan awalnya itu ya memang pada akhirnya penting sekali melakukan aset alokasi atau bagaimana caranya memastikan persentase dalam kehidupan kita ini cukup. Mulai dari mulai dari hutang. Ini kalau misalnya ngomong keuangan, mulai dari hutang, mulai dari investasi, mulai dari konsumsi.
Nah, lalu kalau misalnya ternyata digeser lagi, pada saat ini kita memang mencari yang the next rising star yang kemungkinan akan bisa meledak gitu ya. Banyak di sekitar saya, teman-teman saya yang sudah go online, itu omsetnya malah berkali lipat loh. Oh, oke. Jadi yang selama ini tidak biasa online, itu sebenarnya sedang dipaksa online. Karena ya maklum, memang ini zaman online. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka gitu ya. Iya, bisa bayangkan nggak kalau coronanya datangnya 15 tahun yang lalu? Wah, ini kita bingung ini mau ngapain, lebih parah loh dari hari ini. Berarti yang 1 abad yang lalu itu ngeri sekali, membingungkan sekali, nggak tahu mesti ngapain, dan informasi itu datangnya itu terlambat loh. Oh, oke. Iya kan, kalau dulu mungkin tahun 1 abad yang lalu mungkin masih telegram kali ya. Nggak ada televisi warna kayak hari ini gitu. Nah, jadi posisi kita pada hari ini sebenarnya lebih baik. Nah, tapi kita tidak bisa mengingkari bahwa tidak bisa kita berusaha dengan cara yang sama. Cuma ini kata-kata nih. Beda. Tidak bisa, betul. Kenapa? Karena ini sebenarnya kita mau dibilang tuh kayak gini. Ya kamu nggak peka zaman sih, kamu nggak ngikutin zaman sih. Jadi kamu berusaha bertahan dengan zamanmu sendiri. Loh, maksudnya gimana, Ryan? Contoh gini. Apakah Anda tahu bahwa ada di masa yang lalu ada sebuah teknologi yang namanya pager, tahu? Iya. Nah, kalau dulu pager itu, saya kalau telepon ke papa saya telepon operator dulu, saya bilang, papa, tolong dong cepat pulang karena listriknya mati, misalnya begitu ya. Itu disampaikan ke operatornya yang kirim gitu ya. Iya. Tinggal yang kalau repot kalau ngirimnya pesan-pesan cinta. Aduh mama cepat pulang, kangenin pulang, wah udah bingung. Yang jadi operator bingung. Oke, jadi kalau zaman dulu pager itu, saya pertanyaannya sekarang, kalau saya jualan pager pada hari ini, apakah bisa? Ya enggak lah. Iya, nggak mungkin, Ryan. WA ya langsung dipencet, cerut langsung nyampe gitu, direct langsung gitu. Kalau mau kirim surat, mau kirim apapun gitu kan? Betul. Jakarta Balikpapan aja langsung direct begini gitu kan? Jadi, tapi saya kasih tahu, kalau ada orang yang jualan pager dengan cara yang lama, nggak akan bisa jualan. Tapi saya kasih tahu satu hal yang menarik, bahwa sebenarnya pager pada hari ini sudah laku dijual lagi. Nah, bingung kan? Nggak sadar loh. Ah, gini, apakah tahu kalau dimakan di mall itu kalau lagi nggak PSBB, kalau nggak ada pandemi, makan di mall itu kita dikasih sebuah kotak kecil. Nah, dia bilang gini, nanti balik ke kasir kalau udah geter ya. Oh, itu pager. Ada lagi ya? Itu balik lagi, bener nggak? Jadi kalau dibilang kalau ada orang yang jualan pager seperti zaman 20 tahun yang lalu ketika saya umur kelas 4 SD, nggak bakal laku. Tapi ternyata pagernya tetap laku pada hari ini dengan gaya yang berbeda untuk fungsi yang berbeda. Nah, seperti itulah kira-kira yang disebut dengan celah. Seperti itulah yang disebut dengan bagaimana caranya memanfaatkan tren yang ada dalam kondisi apapun. Kalau enggak ya kita kan selalu bilang oh zaman lagi susah, pandemi, semua orang pada hari ini nggak keluar rumah karena nggak bisa kerja, penghasilan nggak ada. Ya dia selalu menyanyikan lagu-lagu sedih. Jadi yang dibawa pertama semangatnya dulu. Iya. Jangan cari kambing hitam terus ya kan? Udah habis. Kalau kambing hitamnya habis, dia akan gajah hitam dan dinosaurus hitam. Cara jadi tambah kaya di saat pandemi, apa tadi sektor-sektor yang kira-kira mungkin begitu, Mas Ryan? Sudah pasti, kita sudah nggak bisa bilang apa, tapi kita akan bilang segala sesuatu yang bisa diubah, ditransformasi dengan online. Bukan artinya halus jualan jasa online loh. Artinya misalnya saya harus jadi pembicara gitu. Yes, oke, tapi jangan salah loh, kalau jadi pembicara offline itu lebih mahal daripada jadi pembicara online. Iya. Maksudnya adalah jualan makanan misalnya melalui online. Yes, betul, itu bisa dilakukan gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah kalau Anda jeli, masalah itu biasanya orang itu berbisnis dari masalah, benar nggak? Iya. Misal the power of kepepet ya. Itu. Dan kedua adalah bisa jadi adalah kita ini berbisnis dari masalahnya orang. Oh, orang itu repotnya kalau masak sendiri, maka saya bikin restoran. Restoran itu kan tercipta karena ada orang yang repot masak sendiri atau tidak punya waktu, benar nggak? Iya. Betul. Jadi sekarang yang menjadi sudut pandangnya adalah masalah yang semakin bermasalah, maka semakin berpeluang.
Apakah Anda sudah melisting masalah-masalah apa yang ada di sekitar Anda? Apakah Anda sudah melisting apa saja yang sedang bermasalah? Misal orang yang lagi nggak mampu bayar, waduh lagi gagal bayar, oh ini masalah luar biasa. Ini baru bisa dijadikan sebagai sebuah peluang buat kita. Oh, bisnisnya orang sedang bermasalah. Bagaimana agar bisnis orang itu tidak bermasalah? Kalau dalam keadaan biasa-biasa saja, orang lebih sukses dan lebih kaya dari kita, itu mungkin tidak mau kita bantu. Ya karena apa? Nggak ada yang perlu dibantu. Ya punya semua. Dalam keadaan seperti ini namanya equal treatment, semua bermasalah. Bisa jadi juga saatnya Anda datang dan Anda menjadi orang yang mau membantu. Wah, ini kan menjadi sesuatu yang mungkin sekali untuk dilakukan pada hari ini. Jadi pada saat wave-nya lewat, Anda berada di posisi yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Oke. So, ada tips-tips dari Mas Ryan. Gimana nih cara tambah kaya di masa pandemi? Baik, oke. Tadi kita sudah bahas bagian-bagian, tapi mungkin karena tidak di poin jadi bingung. Yes. Yang pertama, saya minta adalah kita melist semua masalah. Oke. Lalu pikirkan masalah itu solusinya datang dari kita, bagaimana caranya. Oke. Yang kedua, lakukan aset alokasi. Jadi ketika kita sudah tahu yang namanya masalah, ataupun sebuah peluang, jangan tiba-tiba menjadi nekat luar biasa, semua effort jadi 200% dimasukkan ke sana. Jangan loh. Tapi oke, saya akan memasukkan modal saya, misal ya, pakai modal. Modal saya tidak boleh lebih dari 30%. Jadi kita memecah-mecah risiko. Yang ketiga adalah biasanya pada saat ini itu yang pertama kali recovery ataupun yang hari ini sudah melejit, itu adalah yang menggunakan online base. Jadi kalau Anda bisa mensinergikan segala sesuatu, bisnis, investasi, apapun Anda dengan online base, maka Anda sebenarnya kemungkinan besar hari ini akan melewati wave ini dengan lebih smooth ya. Memang mungkin tidak take off seperti naik roket ya, tapi Anda bisa smooth, Anda tetap dapat pendapatan. Bahkan jangan-jangan kalau Anda sudah mengetahui sebuah caranya, bagaimana caranya tinggal melipat gandakan ya kan. Kalau melipat gandakan misalnya Anda sudah punya website, tiba-tiba Anda kurang offsetnya, Anda dengan cara masuk ke marketplace. Sudah masuk lewat marketplace kurang menggunakan iklan. Iklan kan ada iklan menggunakan Facebook Ads, Google Ads. Itu sebenarnya bagaimana cara melipat gandakan. Tapi boro-boro mau dilipat gandakan kalau yang ujungnya pun mulai awalnya kan belum. Nah itu adalah hari ini yang harus kita lakukan sehingga kita bisa survive dan juga kita justru malah menjadi tambah kaya dalam pandemi, bukan berlarut-larut. Aduh, pandemi ini kurang ajar. Mau dikurang ajarin apa, orang semua ngerasain yang sama. Sedunia gitu ya. Iya. Oke. Baiklah. Oke. Terima kasih Mas Ryan untuk pencerahannya hari ini. Biar kita terus semangat terus. Makasih ya Mas Ryan. Thank you. Sukses aktivitasnya. Ya, sama-sama. Itulah pendengar KP, kebersamaan kita bersama Mas Ryan Filbert. Beliau adalah praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional. 954 KPFM. Excuse me, can I please